AI yang satu ini benar-benar sesuatu yang sangat powerful. Bahkan di channel-channel YouTube luar negeri, AI ini lagi banyak dibahas. Katanya AI-nya bisa bantu kita bikin konten dengan lebih bagus dan juga lebih cepat tanpa harus banyak mikir. Nah, dari kabar yang saya dengar, AI ini katanya bisa bantu kita nyari-nyariin ide yang viral, terus nulis judul YouTube yang bagus yang bikin viewer pengen ngeklik, dan juga bisa nulisin skrip untuk video kita. Jadi saat bikin konten, kita bisa banyak hemat waktu, nggak perlu terlalu banyak mikir, dan nggak perlu banyak keluarin tenaga. Selain itu, AI-nya pun bisa dikombinasikan dengan AI lain untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih keren. Salah satunya adalah untuk bikin video secara otomatis, lengkap dengan voice over, dan juga visual-visualnya. Jadi AI ini sangat powerful dan nggak cuma untuk bikin video-video YouTube, tapi juga bisa untuk hal-hal lainnya seperti nulisin lirik lagu untuk kita, nyariin ide bisnis yang menguntungkan, kita juga bisa minta resep masakan ke AI ini, dan bahkan kita juga bisa minta nasihat kepada AI ini, jadi udah kayak dukun. Nah, tapi kita akan lihat apakah AI ini benar-benar powerful, seperti yang dibilang oleh channel-channel di luar negeri, apakah memang bisa bantu kita bikin konten dengan lebih cepat. Nah, kita akan lihat di video ini. Oke, ini tampilan AI-nya, dan AI ini namanya ChatGPT. Nah, jadi konsepnya itu kayak chat, jadi kita bisa bertanya atau meminta tips kepada AI-nya. Nah, seperti kata saya tadi bilang, AI ini udah mirip dukun. Nah, jadi untuk menanyakan sesuatu, kita bisa ketik di sini. Contohnya di sini saya minta tips supaya bisa lebih percaya diri. Lalu kita tekan enter. Dan AI-nya akan menuliskan beberapa tips untuk kita. Jadi ini kita kayak chatting sama orang yang pinter banget. Nah, dan menurut para YouTuber luar negeri, ChatGPT ini bakal bisa gantiin Google. Karena kalau kita bertanya sesuatu nggak harus repot-repot ya, tinggal ketik aja, jawabannya langsung dikasih. Sementara kalau di Google, kita harus search dulu pakai kata kunci, terus kita harus lihat-lihat dulu mana yang sumbernya bagus, mana yang artikelnya bagus, dan mana yang jelek. Jadi kalau pakai ChatGPT, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Oke, saya akan coba meminta ChatGPT untuk nulisin sebuah lirik lagu tentang cinta segitiga. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia liriknya, udah dituliskan lengkap sama ChatGPT ya. Ini lirik satu lagu full. Walaupun musiknya juga nggak tahu seperti apa ya, tapi saya coba minta lirik aja dulu tadi ya. Bahkan kita mau minta nasihat pun juga bisa ya sama ChatGPT. Ini contohnya saya akan minta tips gimana caranya nambahin follower di TikTok. Nah, ini dia 10 tips yang diberikan oleh ChatGPT untuk menambah follower di TikTok. Tipsnya ini menurut saya adalah tips yang cukup basic ya. Tapi untuk seorang pemula, ini bisa cukup berguna sih tipsnya. Dan enaknya di ChatGPT ini juga cukup to the point ya. Jadi gak banyak filler, gak banyak basa-basi, langsung poin-poin pentingnya aja yang diberikan. Nah, misalkan saya punya channel travel, saya bisa nulis kira-kira kayak gini. Nah, di sini saya nggak hanya minta ide video tentang travel, tapi saya juga minta kalau idenya itu harus sangat berguna untuk audiens yang cukup lebar. Dan di sini juga saya minta 10 ide video. Nah, dan di sini saya langsung diberikan 10 ide video tentang travel. Dan menurut saya ide-ide yang diberikan ini lumayan bagus, bisa dipertimbangkan untuk dibikin, walaupun mungkin nggak akan semuanya bisa dibikin. Karena kita juga harus melihat kemampuan kita dalam bikin videonya. Tapi seenggaknya, hanya dalam beberapa menit, kita bisa mendapatkan 10 ide yang memang cukup bagus untuk dibikin video YouTube. Dan kalau dibaca dari ide-idenya ini adalah ide-ide yang bisa cukup berguna untuk viewer. Nah, dan yang lebih keren dari ChatGPT ini, kita juga bisa memberikan pertanyaan follow up. Nah, contohnya di sini saya akan minta variasi ide atau pengembangan ide dari ide yang nomor 6 di sini. Dan saya akan tekan enter. Dan dalam kurang dari 1 menit, ChatGPT langsung memberikan saya 10 ide tambahan yang merupakan variasi dari ide nomor 6. Ide nomor 6 ini pada dasarnya tentang solo travel ya, dan safety tips. Nah, 10 ide variasi yang diberikan di sini, semuanya berkaitan dengan solo travel, tapi lebih spesifik lagi. Dan tentunya kita bisa meminta lebih banyak ide lagi, nggak cuma terbatas 10 aja ya. ChatGPT juga nggak hanya soal travel. Nah, misalkan kalau channel kita adalah channel finance, kita juga bisa minta ide tentang finance atau tentang apa saja tergantung channel yang kita miliki. Nah, di sini saya menggunakan personal finance sebagai contoh. Nah, saya cuma minta 5 ide saja, tapi ide yang diberikan ChatGPT di sini lebih detail daripada yang tadi diberikan. Jadi kita bisa lebih punya gambaran idenya seperti apa. Nah, terus saya akan meminta lagi ChatGPT untuk menuliskan judul yang bikin viewer pengen ngeklik. Selanjutnya saya akan klik di sini. Nah, dan ini dia 10 judul yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, jadi kalau pakai ChatGPT ini, kita bisa menulis judul yang menarik dengan waktu yang sangat cepat tanpa harus belajar copywriting.
yang biasanya mungkin harus seharian mikir lama, ini bisa dalam beberapa menit udah beres. Nah terus kalau kita mau nulis skrip, misalnya saya pengen nulis skrip buat judul yang ini nih, terus saya tinggal tulis gini. Saya akan tekan di sini, dan saya akan tunggu ChatGPT untuk nulis skrip buat saya. Oke, hanya dalam beberapa menit, ChatGPT memberikan saya skrip yang pendek, tapi nggak cuma skrip untuk voice over-nya, ChatGPT juga memberikan ide-ide untuk visualnya. Contohnya di sini ada opening shot, nah di sini dituliskan deskripsi shotnya seperti apa, dan ini adalah voice over-nya yang bisa kita baca nanti, atau kita bisa pakai text to speech, terserah kalian. Terus di sini juga ada cut to, jadi setelah opening shot ini, kita cut ke visual yang lain. Jadi kalau kita mau syuting sendiri, kita bisa coba ambil shotnya seperti yang dituliskan di sini, atau nantinya kita juga bisa cari stock footage yang memang mirip deskripsi yang dituliskan di sini. Jadi udah nggak terlalu banyak mikir ya. Dan skripnya juga cukup lumayan walaupun nggak terlalu panjang ya. Dan karena kita juga bisa minta follow up, kita juga bisa nulisin skrip yang lebih panjang. Atau juga kita bisa kembangin sendiri supaya nantinya skripnya itu lebih unik. Tapi dengan begini, kita udah bisa punya basic idea video yang kita bikin itu bakal seperti apa. Oke, saya akan minta dibikinin skrip lagi untuk judul yang lain, dan saya akan tunggu ChatGPT untuk menuliskan skripnya. Nah, ini dia skripnya untuk skrip video kedua. Jadi ini dalam waktu kurang 10 menit, bahkan kurang ya, saya udah bisa dapat 2 video skrip. Biasanya kalau saya nulis manual, itu nulis 1 video aja bisa seharian, kadang bisa lebih dari 1 hari. Tapi ini saya udah bisa dapat skrip dasarnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Walaupun menurut saya, skrip ini perlu dikembangkan lagi ya, supaya lebih panjang durasinya, dan juga supaya kontennya lebih bagus lagi. Nah tentunya kita bisa ngembangin secara manual, dengan nulis sendiri, atau cari di sumber lain, atau kita bisa tanya lagi ChatGPT untuk meminta detail-detail lainnya. Contohnya di sini dijelaskan tentang how to buy stocks, atau cara membeli saham. Nah, saya akan bertanya kepada ChatGPT untuk meminta detail tentang cara membeli saham. And by the way, di sini ada tulisan yang nggak beres ya, karena pada saat saya bikin video ini, ChatGPT ini memang lagi rame banget. Ini mungkin ada bug ya, tapi ini nggak terlalu masalah karena ini hanya bagian terakhirnya aja, yaitu closing shot. Dan wajar juga karena ChatGPT pada saat ini masih dalam proses pengembangan. Oke, saya akan meminta lagi ChatGPT untuk nulisin skrip yang lebih detail tentang cara membeli stok atau membeli saham. Nah ini dia skrip video untuk cara beli saham yang ditulisin oleh ChatGPT. Nah ini sebetulnya skrip terpisah dari skrip yang sebelumnya ya. Tapi kita bisa edit-edit lagi dan kita bisa kombinasikan untuk menjadi satu skrip. Nah jadi kita jangan sampai 100% cuma ngandelin ChatGPT, ya tapi kita bisa manual untuk kombinasiin skripnya yang udah ditulisin oleh ChatGPT. Nah kalau teman-teman mutusin untuk bikin video YouTube pakai AI ini, terutama menggunakan ChatGPT untuk nulisin skrip video YouTube, teman-teman punya 3 opsi untuk bikin videonya. Opsi pertama, teman-teman bisa syuting dengan menggunakan skrip yang di-generate oleh ChatGPT. Jadi teman-teman tinggal baca skripnya di depan kamera. Itu opsi pertama, jadi bikin videonya manual, harus syuting dan edit manual. Nah opsi kedua, teman-teman bisa menggunakan text to speech yang bagus. Jadi skripnya dibacain text to speech, terus teman-teman tinggal edit videonya dengan menggunakan slideshow seperti dari PowerPoint atau menggunakan stock footage. Nah itu tergantung juga dari videonya ya. Sedangkan untuk opsi yang ketiga, teman-teman bisa bikin videonya secara otomatis dengan menggunakan AI lain, yaitu AI yang bisa mengubah teks menjadi video. Dan AI yang bisa mengubah teks menjadi video itu ada cukup banyak pilihannya. Ada InVideo, ada Steve.ai, terus ada juga Lumen, dan juga ada Fit.io. Oke, saya akan coba membuat videonya secara otomatis dengan menggunakan AI yang lain, yaitu AI yang bisa mengubah teks menjadi video. Dan yang saya gunakan ini namanya Steve.ai. Ini fiturnya mirip dengan InVideo ya. Jadi saya akan gunakan Steve.ai untuk merubah skrip yang tadi di-generate oleh ChatGPT menjadi video. Kebetulan Steve.ai ini ada versi gratisnya, dan saya akan coba login ya. Oke, untuk merubah skrip tadi, kita bisa langsung klik di sini. Di sini juga ada fitur untuk auto generate script, tapi saya tidak akan gunakan karena tadi sudah mengenerate script dengan menggunakan ChatGPT. Jadi saya akan close aja. Dan ini adalah script dari ChatGPT tadi. Ini saya nggak pakai semuanya ya, cuma ambil beberapa bagian saja. Saya akan copy, terus langsung paste di sini. Oke, scriptnya udah masuk dan sini saya akan melakukan beberapa setting. Saya akan pilih investment karena videonya juga memang tentang investment. Untuk type of videonya saya akan pilih live video. Di sini kita bisa pilih live atau animation. Saya akan pilih live. Untuk source-nya saya akan pilih free aja karena memang akun saya ini akun free ya, bukan akun premium. Saya juga akan cek bagian auto highlight dan juga saya akan cek bagian add voiceover. Nah, untuk voiceovernya di sini kita bisa pilih suaranya dulu. Ini adalah settingan text to speech-nya.
Untuk bahasanya saya sesuaikan bahasa Inggris ya, karena skripnya memang bahasa Inggris. Untuk gendernya saya akan pilih pria, male, dan untuk voice-nya kita bisa dengar dulu di sini. Hello, I'm Matthew from Steve. I'm one of the voices you... Oke, saya akan klik tombol generate voice. Nah, setelah itu kita tinggal klik tombol next di sini. Terus kita harus pilih dulu template ya, atau theme-nya. Saya akan pilih sembarang aja. Dan kita harus tunggu AI-nya untuk membikinkan videonya buat kita. Ini biasanya prosesnya nggak akan terlalu lama ya, paling cuma beberapa detik aja. Dan videonya udah langsung jadi. Oke, saya akan coba langsung play aja. Are you tired of worrying about your finances? Are you ready to start growing your wealth but don't know where to begin? Steve.ai ini akan memasang watermark dan posisinya cukup menghalangi teksnya. Jadi saya akan rubah layoutnya sedikit. Nah, sayangnya untuk rubah layout ini kita harus edit manual ya. Kita bisa klik di sini, terus kita bisa rubah layoutnya. Dan kita juga bisa langsung drag aja kalau mau lebih cepat, misalnya kayak gini. Oke, saya udah berubah semua layoutnya. Sekarang saya akan coba play lagi. Are you tired of worrying about your finances? Are you ready to start growing your wealth but don't know where to begin? Well, you're in luck. Because today, we're going to talk about 5 smart investments that anyone can make, no matter their experience level or how much money they have to start with. Oke, untuk backsound-nya terlalu kenceng ya, saya akan kecil sedikit, dan kita bisa klik di sini. Volumenya saya akan turunkan ke 10 aja. Coba saya play lagi. Because today, we're going to talk about 5 smart investments that anyone can make, no matter their experience level or how much money they have to start with. But before we get started, let's address the elephant in the room. The stock market can be pretty intimidating. Oke, itu sebagian dari videonya ya, saya nggak akan putar semua karena nanti terlalu panjang. Dan videonya cukup generik sebetulnya menurut saya. Ada value-nya karena memang skrip yang dihasilkan ChatGPT itu cukup bermanfaat ya. Tapi secara keseluruhan, kalau kita bikin video dengan cara otomatis seperti ini, videonya itu terlalu datar ya, jadi terlalu robotik. Nah, kalau untuk saya sendiri sih, saya lebih memilih untuk ngedit videonya sendiri ya, walaupun mungkin akan makan waktu, karena hasilnya bisa lebih unik, dan tentunya juga kita bisa lebih kreatif, supaya videonya itu nggak cuma sekedar menyampaikan informasi, tapi juga bisa benar-benar relate sama viewer. Nah, cuma yang perlu dicatat, di sini dikatakan kalau ChatGPT ini mungkin memberikan informasi yang kurang benar ya. Ini adalah keterbatasannya. Dan di sini juga mungkin memberikan informasi yang cukup harmful dan pengetahuannya limited hanya sampai event tahun 2021. Nah, jadi jangan 100% mengandalkan ChatGPT kalau memang mau pakai. Tapi kalau diberikan informasi oleh ChatGPT, itu coba kita review lagi, kita coba modifikasi lagi. Nah, terus di sini juga penting untuk dicatat, ChatGPT ini akan menolak kalau kita meminta sesuatu yang kurang pantas atau inappropriate. Jadi jangan minta yang aneh-aneh ya, cukup minta yang wajar-wajar aja. Nah, untuk mengakses ChatGPT, teman-teman bisa masuk ke chat.openai.com. Nah, tapi pada saat video ini dibuat, ChatGPT-nya sedang sibuk banget ya, jadi nggak menerima pendaftaran. By the way, ChatGPT ini gratis, sementara ini gratis ya. Kedepannya saya nggak tahu apakah bakal terus gratis atau enggak. Tapi saat ini gratis karena memang masih dalam pengembangan. Nah, cuman ChatGPT ini sering sibuk karena banyak banget yang pakai. Ini adalah AI yang memang viral. Kalau misalkan kalian masuk dan belum bisa daftar, kalian bisa bolak-balik cek sampai nanti ada tombol register. Atau kalian juga bisa minta notifikasi ya, tinggal klik di sini. Terus nanti kalian masukin email kalian, nanti kalian akan diberikan notifikasi kalau ChatGPT-nya sudah menerima kembali pendaftaran.